Mitra Faisal Astiadi, tenaga ahlinya KSP. Sekarang kantor komunikasi presiden. Oh, beda-beda. Ya, ini kantor komunikasinya Hasan Baswi. Oke. Silakan, Bung Fitra. Baik. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya mewakili pemerintah. Saya menyatakan permohonan maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya pada Mas Eko, pada Mbak Putri tadi ya, Mbak Siti. Ini adalah bagian dari rencana evaluasi kami tentunya. Bagaimana kita melihat kejadian-kejadian di lapangan dan bagaimana kita melihat roadmap-nya, strategi solusinya ke depan seperti apa. Tapi Bang Karni dan Bapak Ibu yang hadir, kami melihat memang isu ketenagakerjaan ini adalah isu di hilir. Isu hulunya adalah industri. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan industri kita selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita ambil ya tadi dari sisi hilirnya, data dari tahun lalu sampai setidaknya bulan April ya data mungkin ada beda-beda versi ya. Bang Said mohon izin saya pakai yang versinya Kemenaker, itu sampai 96.000 PHK. Apa yang menyebabkan PHK ini? Industri yang memang sedang berjuang. Apa perjuangan industri? Kalau kita lihat Bang Karni di tahun lalu, dari tahun lalu ya, tidak usah panjang-panjang. Dari tahun lalu sudah ada indikasi tekanan dari sisi ongkos produksi. Itu yang pertama, supply side. Nah, kalau kita lihat kenapa ongkos produksi, apa yang terjadi pada saat-saat itu? Di tahun 2024 sempat kita melihat, mengidentifikasi adanya kontraksi Purchasing Manager Index in Manufacturing yang menunjukkan gejala atau geliat industri yang sedang tertahan. Ada 5 bulan berturut-turut. Salah satunya adalah karena tekanan dari sisi nilai tukar. Kalau kita lihat pada saat itu, bagaimana rupiah tertekan dan itu kemudian mengakibatkan adanya ongkos produksi yang meningkat untuk ongkos input. Sehingga pada akhirnya apa? Yang tadi disampaikan oleh Bang Hasan, wah sama kayak kepala saya ini, Bang Hasan, ini menghasilkan tekanan-tekanan yang tidak diinginkan. Dan pada akhirnya kalau kita bicara nih secara economics, ada variable cost, ada fixed cost. Apa yang gampang diubah di jangka pendek? Variable cost. Apa saja variable cost? Yang paling kita bisa kelihatan dari sisi produksi adalah labor. Maka itu yang paling mudah. Survival mode. Nah, tetapi kan balik lagi ya. Kenapa rupiah itu bisa terdepresiasi? Itu yang kemudian kita harus carikan solusinya. Nah, ada serangkaian intervensi dari Bank Indonesia berupa intervensi dari cadangan devisa yang ditujukan untuk kemudian mengendalikan rupiah. Dan sampai akhir tahun kita melihat bahwa rupiah sudah kembali lagi ke level terhormat. Meskipun ada tekanan berikutnya yang kita lihat dari sisi tekanan global yang terutama berasal dari Trump. Nah, itu pertama ongkos produksi, supply side. Bagaimana dengan demand side-nya? Mayoritas industri-industri padat karya juga menyasar pasar global. Apa yang terjadi dengan keadaan global? Terutama sejak akhir tahun dan awal tahun. Ada ekspektasi negatif terhadap tarif Trump. Sehingga itu merubah proyeksi lembaga-lembaga internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk pertumbuhan ekonomi dunia itu ada revisi ke bawah. Dari sebelumnya 3,1% atau 3%, itu direvisi ke bawah oleh IMF dan World Bank 2,6%. Karena ada tekanan dari sisi tarif Trump tadi di dunia. Untuk Indonesia direvisi untuk versinya IMF dan World Bank itu agak mirip dari 5,1% ke 4,7%. Dan ini selaras dengan
exercise dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa adanya tarif TRAM ini, kalau ini full pledge dieksekusi secara 100%, maka itu akan menghasilkan tekanan ekonomi juga untuk Indonesia. Ada kontraksi antara 0,3 sampai 0,5%. Ongkir GrabFood, awet murah, seawet kumis Mas Adam. Buktikan sendiri. Jadi dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2%, mungkin kita cuma bisa tumbuh 4,7% dengan tekanan-tekanan tersebut. Jadi ada dua tekanan sekaligus dari sisi ongkos produksi, supply side, dan juga dari sisi demand, yang terutama dari sisi demand global yang sedang ada shrinkage. Untuk itu juga kita melihat ada beberapa assessment ketika bicara mengenai tarif Trump. Ekspor utama kita ekspor ke Amerika Serikat itu 28 billion US dollar. Ekspor utama kita adalah elektronik ya. Kemudian ada CPO, ada tekstil, ada footwear, alas kaki. Kemudian ada furniture, mayoritas industri padat karya. Sehingga ini menghadirkan ekspektasi negatif environment. Sentimennya lebih negatif dan di mana-mana faktor ekspektasi itu cukup signifikan. Karena dia bicara tadi Bang Said bilang mengenai business plan. Ke depan bagaimana rencana produksi saya? Saya kurangi karena ada potensi ekonomi dunia yang sedang mengkerut dan juga ada tekanan-tekanan lain sehingga pada akhirnya saya harus meng-cut loss segera supaya tidak rugi ya serugi-ruginya. Nah itu yang dilakukan. Nah tapi balik lagi. Kalau kita bicara Astacita, salah satu hal yang ditarget adalah industrialisasi. Nah, inilah yang kemudian harus kita angkat kembali karena tekanan-tekanan industri tersebut itu menghasilkan tekanan-tekanan di sisi hilirnya yaitu PHK. Tadi Bang Hasan juga menyampaikan bagaimana mismatch, skill mismatch. Ini menjadi isu. Itu juga isu di sisi hulu. Kita bisa belajar dari Jerman. Bagaimana Jerman melalui Hartz Reform di tahun 2000-an awal. Gerhard Schröder meminta temannya dari Volkswagen, Hartz, untuk melakukan reformasi ketenaga kerjaan yang disebut sebagai Hartz Reform. Karena dia melihat bahwa Hartz berhasil mereformasi Volkswagen untuk menjadi perusahaan yang sifat ketenaga kerjaannya, ekosistem ketenaga kerjaannya paling efisien, sehingga Gerhard Schröder meminta tolong bereskan permasalahan ketenaga kerjaan di Jerman. Kenapa menjadi masalah? Karena semenjak unifikasi Jerman Timur menghadirkan masalah besar buat Jerman Barat. Ya tapi kan Jerman Barat, Jerman Timur menjadi satu Jerman. Dan itu adalah permasalahan Jerman. Bukan permasalahan di barat, bukan permasalahan di timur. Sedikit juga saya mungkin mengomentari ya, anak tiri dan anak kandung. Ya sama semua lah. Harusnya anak tiri sekalipun memiliki kesempatan yang sama. Sebagaimana anak kandung. Jadi saya sedikit mungkin melihat bahwa kalau ibu tiri berarti lebih jahat. Kalau anak tiri berarti tidak diperhatikan. Enggak juga. Karena Benedict Anderson melihat kita memang ada komunitas imajiner yang disatukan oleh ide dan juga kesamaan nasib. Kita bisa berbeda dengan teman-teman kita di Papua. Apakah kita menganggap orang-orang Papua itu anak tiri? Karena beda rasnya? Tentu tidak. Itu adalah bagian dari Indonesia. Mau anak kandung, mau anak tiri, harusnya semua memiliki kesempatan yang sama. No one left behind. Nah, untuk itulah, untuk bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kita harus bisa membangun industrinya. Itu bagian dari Astacita. Tapi industri saja tidak lengkap. Bagaimana industri bisa berdaya ledak, bisa berkembang, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kalau tidak ada investasi. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, assessment kami, itu setidak-tidaknya butuh 10.000 triliun. Nah, 3.000 triliun dari dalam negeri, 7.000 triliun dari luar negeri. Oleh karenanya, sangat penting sekali kita untuk mendatangkan investasi. Karena 7.000 triliun itu
kita tidak bisa dapatkan sendirian. Makanya kita membutuhkan ekosistem global. Kita berteman dengan China, kita juga berteman dengan Amerika Serikat. Kita berteman dengan semuanya. Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Dan oleh karenanya dalam 100 hari perjalanan Pak Prabowo, 100 hari pertama, itu berkunjung ke 9 negara, menghasilkan 19,8 billion US dollar investasi, komitmen. Tentu PR-nya adalah bagaimana merealisasikannya. Tapi investasi saja tidak cukup. Kita bicara mengenai absorptive capacity. Tadi kita bicara mengenai skill mismatch. Kita bicara mengenai education. Ini vocational school. Itu mau dibawa kemana? Apakah dia dibuat cuma sekedar vocational school? Tapi apakah ada hubungannya dengan industri? Nah itu yang kita akan upayakan. Saya pernah berbicara dengan salah satu CEO dari Jerman. Dia bilang ke saya begini, Pak Fitra, saya ini lulusan vokasi di Jerman. Saya ini lulusan politeknik di Jerman. Tapi di sekarang kalau kita bicara vokasi, kita bicara politeknik, oh Anda tidak bisa, Anda ternyata tidak memiliki kemampuan untuk masuk kampus ya. Jadi Anda masuk ke vocational school atau polytechnics. Itu harus kita rubah. Semuanya harus satu level. Ada yang masuk vocational school terhormat, ada yang masuk kampus university untuk mendapatkan state of the art knowledge, itu juga terhormat, sama-sama terhormatnya. Ada yang menjadi researcher, ada yang menjadi pekerja, semuanya pekerjaan terhormat. Nah, itu yang sedang kita upayakan ke depan. Absorptive capacity itu, investasi datang, bisa menyerap lapangan kerja kalau sumber dayanya itu compatible. Maka kita perlu memperbaiki pendidikannya. Vocational schoolnya itu perlu disambung. Istilahnya itu perlu ada cosodetannya. Ini sudah ada alirannya, kita tinggal sambungkan saja. Ada interconnectivity. Nah, tadi saya juga sepakat dengan Bang Said bahwa mantranya adalah purchasing power. Dan itu memang betul. Karena kalau kita lihat secara korelasi, bagaimana geliat industri itu juga melihat potensi dari daya beli. Nah, sekarang pemerintah mulai kuartal 2 mengeluarkan paket stimulus, 5 stimulus 24,4 triliun rupiah, yang mana tujuannya itu adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini. Kita memang melihat bahwa di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita itu terbatas. Itu kita akui. Karena targetnya kan 5%. Tapi ternyata cuma 4,87%. Nah, maka perlu kita normalisasi. Balikkan lagi ke level 5%. Nah, maka kita angkat. Ada potensi daya beli yang coba kita angkat. Nah, tadi menurut Bang Said Iqbal ada salah satu opsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menaikkan PTKP. Supaya orang-orang ini punya insentif lah. Atau menurunkan pajak, menurunkan PPN dan seterusnya. Itu betul memang. Secara hypothetical, kalau tadi juga disampaikan oleh Bang Said ini ternyata murid yang luar biasa. Saya bangga sebagai dosen di FEUI itu memiliki alumni seperti Bang Said Iqbal. Iya. Bicara mengenai regresi tadi fasih sekali. Econometrics, ya, bagaimana hubungan antar variabel itu terjadi. Dan itu memang betul Bang Said. Memang betul, bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tapi ada satu lagi variabel atau opsi yang lain, yaitu disposable income. Ada perbandingan secara empiris. Apabila kita menurunkan pajaknya, dibandingkan dengan memberikan subsidi secara langsung, disposable income. Apa itu disposable income? Diberikan uang untuk bisa segera dibelanjakan, itu dampak ekonomi lebih signifikan. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh pemerintah di kuartal kedua ini dengan exercise dari Kementerian Keuangan
Tanpa adanya stimulus ini, kemungkinan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua cuma 4,55%. Dibalik dengan stimulus ini bisa minimal 4,9%, harapannya bisa 5%. Bisa ada rebound. Kenapa? Purchasing power-nya bisa meningkat, ada daya beli, bisa meningkat, bisa segera dibelanjakan. Di bawah 3,5 juta rupiah. Bang Said bilang sebelumnya 150 ribu kurang, ditambah sekarang Bang, 300 ribu per bulan. Jadi 600 ribu dalam 2 bulan. Bantuan subsidi upah itu nilainya 10,72 triliun rupiah untuk 17,3 juta penerima manfaat. Ada lagi bansos. Nah memang kalau kita bicara bansos itu Bang, itu untuk yang bottom 40%. Dia memang yang sudah kesulitan sekali. Sehingga perlu memang dibantu. Kalau tidak dibantu, mereka akan masuk ke kerak kemiskinan. Dan oleh karenanya pemerintah menebalkan bansos 11,93 triliun. Kalau misalnya teman-teman mungkin agak prejudice, ini bansos buat apa sih? Apakah untuk meningkatkan popularitas? Ini kan nggak lagi pemilu. Kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan atau kemudian mensejahterakan masyarakat di segala level. Tidak ada yang anak tiri sekalipun itu perlu mendapatkan manfaat yang paling banyak. Sehingga kalau kita bisa lihat 18,3 juta penerima manfaat dengan 11,93 triliun rupiah itu dia bisa lebih bermartabat. Tadi kalau istrinya Bang Hasan di warung kopi minimal dia bisa beli kopi. Nah, apalagi? Pertanyaannya mungkin itu kan cuma di sektor formal saja penerima manfaat. Bagaimana yang sektor informal? Begini, kalau kita bicara yang sektor informal, mayoritas UMKM. Bagaimana cara menumbuh kembangkan UMKM? Ada diskon transportasi. Nah, ketika kita bicara mengenai diskon transportasi, dalam konteks ekonomi, itu ada konteks interlinkage antar sektoral. Sektor transportasi itu memiliki forward dan backward linkage yang signifikan, bisa mengkaitkan sektor-sektor yang lain, terutama sektor pariwisata. Sehingga ketika ini flourishing, siapa yang kita harap untuk melakukan spending, belanja? Tentunya bukan orang yang tertekan. Orang yang punya uang. Siapa yang punya uang? Top 20%. Yang mana top 20% of kelompok pengeluaran paling besar top 20% ini, itu memiliki kontribusi terhadap konsumsi 45-50%. Artinya kalau kita memantik Richard Thaler, memantik perilaku. Ini yang coba pemerintah lakukan. Dengan uang yang tidak terlalu banyak. Tapi berusaha untuk mengubah perilaku orang sehingga dia memiliki kecenderungan spending. Dan kalau kita lihat, kalau 20% ini spending, mereka nyaman, mereka mau untuk belanja, mereka mau healing. Ada dampak turunannya terhadap sektor informal. Sehingga we have the whole package dari sektor formal dan sektor informal. Nah, berbicara mengenai pengangguran atau PHK. Memang ini isu yang besar. Dan saya mengakui sebagai ekonom, ini tidak sekedar angka. Kita harus juga melihat realita di lapangan. Tetapi kalau kita melihat angka, Bang Karni, sebenarnya ada perbaikan. Bulan Agustus tahun lalu, jadi angka pengangguran itu di take 2 bulan dalam setahun. Februari dan Agustus. Bulan Agustus tahun lalu 4,91% unemployment rate. Bulan Februari tahun ini 2025 4,76%. Turun. Apa yang menyebabkan dia turun? Tadi ada pembicaraan mengenai sektor-sektor. Sektor pertanian di kuartal pertama tahun ini itu tumbuh 10,52%. Dan itu bisa menyerap tenaga kerja. Dan kita lihat korelasinya cukup positif terhadap turunnya angka pengangguran. Nah, tetapi kita sadari bahwa itu saja tidak cukup. Tidak cukup untuk membawa kita lebih dari 5%. Bahkan kurang. Apa sebenarnya yang belum optimal? Kinerja sektor manufaktur. Pertumbuhan sektor manufaktur di kuartal pertama 4,55%. Padahal pertumbuhan ekonominya 4,87%. Artinya suboptimal. Sehingga PR kita ke depan, pemerintah akan melakukan fasilitasi industri
supaya setidak-tidaknya industri itu bisa tumbuh 5%. Kalau industri bisa tumbuh 5%, maka dia bisa kemudian mengkaitkan dengan sektor yang lain sehingga target pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% itu bisa terjadi. Makanya ada fasilitasi industri. Nah, stimulus ini itu adalah hal-hal yang sifatnya ad hoc. Itu perlu kita akui, Bang Said. Karena kita tidak bisa terus-menerus memberikan ikan. Kita harus mengangkat harkat dan derajat martabat orang-orang Indonesia. Ketika dia bekerja, maka dia bermartabat. Itulah yang ingin kemudian pemerintah lakukan. Mengangkat derajat martabat orang-orang Indonesia. Dan tentu ini adalah isu yang kompleks. Isu yang tidak hanya sekedar saya di PHK. Kemudian saya mencari kerja. Tapi ini kita bicara mengenai keseluruhan ekosistem. Yang perlu kita akui juga bahwa memang PR kita masih besar. Banyak sekali PR-nya. Dan itu kita harus urai satu persatu. Nah, ada permasalahan juga ya di Indonesia ketika dia di PHK begitu ya. Keluar dari pekerjaan, berarti artinya dia keluar dari pekerjaan di sektor formal. Ada definisi yang disebut sebagai tidak mampu untuk menganggur dan kita akui itu. Tidak mampu untuk menganggur. Apa itu tidak mampu untuk menganggur? Ketika dia di PHK, maka dia akan segera mencari pekerjaan apapun jenis pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau dia di PHK, seminggu kemudian anak istrinya tidak bisa makan. Maka kemudian dia masuk ke ojol misalnya. Itu menjadi buffer. Tapi tentunya kita tidak bisa kemudian melihat itu sebagai solusi di jangka panjang. Solusi ke depannya adalah kita mempertebal sektor formal, yang mana sekarang tinggal 40% dibandingkan dengan sektor informal 60%. Kita harus besarkan proporsinya jauh lebih besar daripada sektor informal. Sehingga derajat martabat bangsa ini menjadi meningkat. Tidak ada Mas Eko lagi. Tidak ada Mbak Siti lagi. Mbak Siti ya. Dan tidak ada orang-orang yang tercederai lagi. Artinya anak tiri dan anak kandung itu semua sama. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fitra. Kenapa saya bilang terima kasih khusus Fitra? Karena beliau baru ditugaskan di jabatan baru ini belum seminggu. Baru 3 hari. Tapi dia udah bisa menjawab semua serangan tadi.